Sobat sahamku, video kali ini saya akan mengajak Anda menganalisa salah satu anak usaha Pertamina yang bergerak dalam industri asuransi umum. Kegiatan usaha perusahaan terbagi menjadi 3 segmen. Pertama, segmen asuransi umum yang bergerak dalam bisnis asuransi umum, terutama sektor minyak, gas dan energi. Kemudian segmen sewa dan bisnis yang bergerak dalam bisnis penyewaan ruang kantor dan kendaraan. Dan yang ketiga, segmen bisnis lainnya yang bergerak dalam bisnis investasi. Dalam bisnisnya, perseroan memberikan layanan asuransi kepada mitra kerja PT Pertamina, anak perusahaan, serta pemegang kontrak kerjasama minyak dan gas. Anak usaha itu bernama PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Emiten dengan kode saham Tugu ini dikuasai kepemilikan sahamnya oleh PT Pertamina sebesar 58,5%, kemudian masyarakat umum sebanyak 20,31%, kemudian WBK Haian Pty Ltd sebanyak 15,89%, dan Samsung Fire and Marine Insurance sebesar 5,29%. Video ini sekaligus tanggapan permintaan analisa atas saham Tugu beberapa waktu yang lalu. Kita akan amati dari sisi laporan keuangan secara year-on-year sampai kuartal ketiga tahun 2023 ini. Mari kita mulai. Sobat sahamku, emiten Tugu mencatatkan total asetnya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023 ini sebesar Rp23,891 triliun. Aset itu berupa aset lancar sebesar Rp14,298 triliun, kemudian aset tetap sebesar Rp8,888 triliun, dan aset lainnya senilai Rp704 miliar. Sedangkan rasio pertumbuhan asetnya, emiten Tugu berhasil menumbuhkan asetnya rata-rata sebesar 5,8% per tahun. Dari aset yang dimiliki, sebanyak 42,5% atau senilai Rp10,157 triliun digunakan untuk belanja modal atau ekuitas dengan rasio pertumbuhan ekuitas rata-rata 5,5% tiap tahunnya. Sedangkan beban hutang atau liabilitas perseroan sebesar Rp13,733 triliun, dengan rasio peningkatan jumlah beban hutang atau liabilitas perseroan sebesar 6,3% tiap tahunnya. Saat ini rasio hutang terhadap modal atau ekuitas perseroan berada di rasio 1,4 kalinya. Sebagai catatan, selalu waspada terhadap emiten yang memiliki rasio beban liabilitas di atas 1 kali dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selanjutnya kita akan amati pendapatan beserta laba perusahaan. Sobat sahamku, emiten Tugu berhasil mencatatkan rata-rata pendapatan tiap tahunnya sebesar Rp2,777 triliun. Dari pendapatannya perseroan meraup laba kotor Rp1,349 triliun dan laba bersih rata-rata sebesar Rp328 miliar. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatannya, rata-rata tumbuh di kisaran 5,3% per tahun. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2023, pendapatan emiten Tugu telah mencapai Rp2,735 triliun, dan jika disetahunkan diprediksi mencapai Rp3,647 triliun. Pendapatan ini naik 17,9% dari pendapatannya di tahun sebelumnya sebesar Rp3,093 triliun. Sedangkan dari sisi laba kotornya, emiten Tugu diprediksi meraup laba kotor sebesar Rp1,718 triliun, atau naik 20,9% dari laba kotor tahun 2022. Dari sisi laba bersihnya, emiten Tugu diprediksi sebesar Rp1,499 triliun atau naik 332% dari laba bersihnya dari tahun 2022. Sobat sahamku, ada kenaikan signifikan laba bersih di tahun 2023 ini, di mana biasanya rasio laba bersih perseroan rata-rata di kisaran 17% per tahunnya. Dari manakah sumber pendapatan laba ini? Apakah perseroan menjual aset dan kemudian dimasukkan ke dalam laporan laba? Sedangkan rasio imbal hasil atas ekuitas atau ROE rata-rata di 3,9% dan rasio imbal hasil atas aset atau ROA rata-rata di kisaran 2,1% tiap tahunnya. Selanjutnya kita akan amati laba bersih di setiap lembar sahamnya dan apresiasi pasar atas kinerja saham Tugu ini. Sobat sahamku, dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 3,556 miliar lembar, emiten Tugu sanggup mencetak laba bersih di setiap lebar sahamnya rata-rata sebesar Rp224. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerja saham ini berada di PE rasio 11,6 kali, PBV 0,5 kali, atau di harga Rp2.160 per lembar sahamnya.
Sedangkan laba bersih atau EPS di tahun 2023 ini diprediksi mencapai Rp421. Laba ini naik 116% dari laba bersihnya di tahun 2022 sebesar Rp195. Pada saat video ini dibuat, saham Tugu diapresiasi pasar di harga Rp1.135 dengan P rasio 2,69 kali, PBV 0,39 kali. Artinya saham ini 76% lebih murah dari rata-rata apresiasi pasar. Bahkan harga saat ini juga lebih murah dari apresiasi pasar di tahun sebelumnya. Lonjakan signifikan kenaikan EPS di tahun ini yang membuat P/E rasionya 76% lebih rendah dari P rasio rata-ratanya. Lantas apakah apresiasi saat ini sesuai dengan valuasinya? Sobat sahamku, secara P rasio saham Tugu bisa dikatakan diapresiasi lebih rendah dari P rasio rata-ratanya. Namun perlu diperhatikan, sobat investor mesti curiga dan menemukan penyebab meroketnya laba bersih di kuartal ketiga ini. Jika Anda sudah menemukannya silahkan berikan komentarnya. Demikian analisa singkat saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Semoga bermanfaat, salam investasi.